Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rida. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Michael Siani dan rekan saya Aryo Wildan Valentina Suatu Masara dari kelas 12 SMA SMA Semati dan Semati. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mengunjungi dan mewawancarai salah satu produksi rumah tangga yaitu pabrik telur Intan yang berlokasi di Tegal, Jawa Tengah. Sekarang kita akan mengunjungi kearifan lokal, yaitu kearifan lokal terbagi menjadi dua, yaitu intangible dan tangible. Sebelumnya intangible apa sih ya? Itu suatu kearifan lokal yang tidak berkegiatan. Kayak misalnya ada tradisi, ada. Nah, kalau di toko telur asin ini merupakan kearifan lokal tangible, di mana wujud dari apa namanya? Kearifan lokal ini itu berbentuk nyata dan ada barang. Oke, gimana keseluruhannya? Kita akan mengunjungi kearifan lokal produksi ibu rumah tangga telur asin Intan yang terletak di Tegal, Jawa Tengah. Gimana keseluruhannya? Simak selanjutnya. Oke, jadi kita sekarang sudah sampai ke tempat produksi telur asin Intan. Kita akan langsung bertemu dengan owner dari telur asin Intan. Oke, gimana ya? Langsung aja. Assalamualaikum. Kami perwakilan kondisi Nusantara akan makanya ibu sendiri ya. Jadi sekarang kita sudah bertemu dengan owner yang langsung dari telur asin Intan ini. Sini Bu dengan siapa? Dengan Ibu Kasri. Jadi Ibu Kasri ini yang salah satu owner yang memperjuangkan dan memproduksi sendiri tentunya dalam produksi telur asin. Oke, sekarang kita sudah berada di rumah produksinya dan kita akan ke tahap pertama yaitu ke peternakan bebeknya. Gimana keseluruhannya? Ayo ikut kita berdua. Oke. Oke, sekarang kita sudah berada di kandangnya Ibu ya. Kita bersama Ibu Intan. Sekarang akan memasuki tahap pertama yaitu mengambil telur di peternakannya. Peternakannya jauh nggak Bu dari rumah ke sini? Enggak ya? Sekitar berapa meter itu tadi? Berapa meter ya? 200 meter. 200 meter aja, jadi deket lah dari produksi rumahnya ke kandang ini. Jadi gimana keseluruhannya? Ayo kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita sudah berada dalam kandangnya. Lihat di sekeliling saya ini terdapat banyak bebek ya Bu, bebek produksi ya Bu, lebih tepatnya ya Bu. Bebek produksi yang akan kita ambil telur-telurnya. Jadi biasanya kalau ambil itu setiap pagi. Pagi ya Bu. Maksudnya bebek itu bertelur itu setiap pagi hari. Pagi hari. Jadi setiap hari tapi pagi hari bertelur. Tapi kadang nggak nentu ya Bu, jumlahnya ya Bu? Iya, nggak nentu, tergantung ini cuaca. Cuaca lagi ya Bu, cuaca kembali ya. Kadang naik turun. Oh, ambil dulu. Jadi di sini ada 4 telur. 4 telur. Ambil langsung. Sini Mas. Oke, sekarang kita sudah mengambil telur-telurnya yang di depan kita semua ini. Oke Bu, saya ada pertanyaan. Biasanya tuh Ibu ini memberi makannya itu berapa kali sehari Bu? Kalau bebek itu cara makannya itu 3 kali tetap. 3 kali sehari. 3 hari tetap. Salah satunya pakannya itu ada sega aking, pekatul, ikan itu. Oh, ikan. Untuk cara perawatannya gimana Bu? Cara perawatannya ya itu setiap itu dibersihin makanannya,
biar sehat. biar sehat. Terus divaksin, kalau setiap masuk itu divaksin dulu. Oh, Kadang ada vaksin ada juga ya, Bu ya? penyakit stres juga, penyakit itu bebek. Oh, Kalau setiap itu bebek masuk itu divaksin dulu. takutnya nyebar ya, Bu, gitu Iya, ya? kalau kena stres kan telurnya juga hilang. Iya. Terus juga ada banyak kematian. Itu berarti kendalanya, Bu, kendala Heeh. dalam mempertahankan Iya, bebek terus ini. kendala juga pakan bebeknya juga pengaruh. Pengaruh. Ini lagi mahal soalnya musim hujan, juga akhirnya Iya. juga nggak ada yang kering ya, Susah jadi kering itu ya, Bu. jadi mahal. Pekatunnya juga nggak ada panen, Heeh. nggak ada panen itu padi ya, jadi itu mahal Susah juga. ya, Bu ya? Susah. Berarti Oh, tergantung cuaca pakan bebeknya. Naik turun harga telur asin juga kayak gitu. Pakan bebeknya juga sama, naik turun. untuk ini, Bu, untuk yang bertelur itu ini semua rata-rata tuh betina atau jantan? Enggak, itu apa? Betina semua. Oh, betina semua ini semua. Iya, cuma jantannya cuma satu buat penyemangat aja. Oh, berarti jantannya 1:10 gitu Iya, ya, Bu ya? Buat ininya. Oke. Iya. Iya, Iya. benar sih, Bu ya. Terus ini apa ya, produksinya juga telur apa kendalanya telur bebek itu, produksi telur bebek juga tergantung musiman. Kalau cuacanya buruk, hujan juga turun. Telurnya biasanya 70%, paling 50%, 60%. Orang Ibu gimana sih, Bu, caranya Ibu itu tahu kalau oh bebek ini sakit gitu, oh bebek ini lagi stres itu? Ya caranya ini loh, nggak doyan makan. Oh, nggak doyan makan. Jadi nggak nafsu untuk makan ya, Iya, Bu? makanya Oh. setiap setengah bulan sekali kita kasih obat nafsu makan biar itu daya tahan tubuhnya kuat. Biar makannya banyak, produksi telurnya juga banyak Iya, ya, Bu ya? Oh, oke. Jadi untuk produksi bebeknya di peternakan ini nih dirawat setiap harinya dan divaksin setiap kali mau datang atau bebek yang baru datang untuk divaksin. Jadi penyakit tidak menyebar kemana-mana. Setiap kali datang pasti selalu divaksin dan selalu memberikan suplemen makan agar produksi tetap berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan keluar dari kandang peternak ini dan kita akan menuju ke rumah produksi kembali yang dimana sana kita akan melanjutkan tahap-tahap dalam kita untuk membuat telur asin yang masir, gurih, asin, dan tentunya bergizi. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba untuk membuat telur asin. Jadi udah ada bahan-bahannya. Yang pertama ini telur asin yang masih fresh, jadi belum diapa-apakan. Jadi baru ambil dari kanan di pagi ya, Bu? Ya dari pagi. Terus ada air ya, Bu? Air, terus ada garam, terus ada bata halus, bisa ada tempatnya nanti yang buat kita taruh telurnya. Oke. Jadi sekarang kita akan mulai dari yang pertama. Kita modelnya pencucian itu biar kotorannya itu hilang, yang itu awet. Kadang ada yang buat dicuci loh. Itu buat produksi itu di mana? Iya, yang bakal jadi gede makanya matangnya itu cepet basi. Oh, tuh apa minusnya kayak gitu ya, Bu, kalau misalnya nggak dicuci? Steril begini, dicuci dulu. Jadi ntar matangnya kan kalau misalnya kotoran kalau nggak dicuci kan meresap. Bayangkan kalau dipajam kan prosesnya sampai 10 sampai 15 hari. Iya. 10 sampai 15 hari baru dibongkar tapi tebus. Jadi untuk kebersihan dari Iya, telur tetap asin dijaga. mempengaruhi kendala Mengaruhi Rasa ya. rasa. 15 hari kan meresap ya. kotorannya, akhirnya matangnya Iya. cepet basi. Karena tidak terkontaminasi kan. Jadi sambil ini telurnya Ya. kering, kita buat adonan telur asin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pengadonan ya, Bu? Iya, Pengadonan. adonan telur asin. Coba. Air. Sekarang kita lagi ngaduk. Tadi dari garam dicampur ke bata halusnya, ditambahkan secukup air,
untuk menghasilkan adonan nanti yang untuk telur asinnya. Ini kalau udah celupin. Oke mas, taruh gini. Masih di situ. Jadi itu buat asinnya itu dari sini ya. Iya, kan meresap. Pori-pori telur bebek kan besar, jadi meresapnya asinnya dari sini olahannya. Ini kan masih tawar. Iya. Dibacem selama 10-15 hari biar hasilnya maksimal. Jadi menjadi telur yang masir, enak. Kalau penyimpanannya kan tadi 15 hari Bu. Iya. Itu biasanya di ruangan yang seperti apa Bu? Yang itu, yang suhu nggak terlalu lembab. Nggak terlalu lembab. Kita diamkan selama 10-15 hari. Setelah 15 hari kita cuci, kalau mau masak cuci lagi. Ini lagi apa ngambilnya? Oke, jadi kita ini tunggu selama 10-15 hari ya Bu. Sampai hasilnya meresap nanti baru hasilnya maksimal kita akan pindah ke produksi rebus. Oke, jadi sekarang kita masuk ke tahap yang keempat ya Bu ya. Jadi setelah proses pelumpuran dan ditunggu selama 10-15 hari, kita sudah sampai ke tahap pencucian. Yang sudah mau akan direbus ke tahap kelima, dan ini sudah yang sampel dari telur yang sudah direndam selama 10-15 hari. Ibu, kalau boleh tahu ini apa ya Bu? Ini berarti abu Abu untuk fungsinya? buat biar cepat meresap, Oh, berarti setelah cepat masir. Jadi dilumpurkan. ada pengaruhnya sih. Oh, pengaruh Dia dilumpurkan terus nanti aburin sampai abu. sama abu. Iya. Ini abu apa Bu? Itu Abu yang itu sih gosok. abu gosok buat cuci piring itu ya Bu? Iya. Nggak tahu. Untuk fungsi dari abu itu apa ya Bu? Dalam Biar proses itu ini? buat apa ya? Buat itu sih apa ya? Biar cepat masir juga bisa. Mempengaruhi. Jadi kita masuk tahap pencucian dari tahap keempat ini yang sudah kita tunggu sampai 10-15 hari. Kita cuci sebelum direbus agar bersih dan higienis dalam proses perebusan. Berarti Ibu ini satu-satu ya Bu? Iya. Satu banget ya. Ibu punya karyawan? Enggak, dipegang sendiri semua. Semua sih. Soalnya karyawan itu mahal, gajinya sampai 4 juta. Dari itu ternak bebek aja, belum ininya biasanya kalau harian itu 100.000. 100.000. Kalau 10 orang 1 juta. 1 juta Itu yang bakul gede itu punya 10 karyawan. Di situ bakul. Seorang ibu rumah tangga yang mampu seperti ini ya. Mantap. Oke, sekarang ini sudah ingin ke tahap kelima dari tahap keempat, yaitu sudah selesai untuk kita cuci, yang dimana telur ini yang sudah direndam selama 10-15 hari menggunakan lumpur yang sudah tadi kita laksanakan di tahap ketiga ya? Iya. Tiga ya? Tiga. Di tahap ketiga sekarang kita akan proses perebusan setelah kita mencuci. Ayo, gimana keseruannya? Ayo kita lihat kita. Disinilah tempat. Pengrebusannya itu ada 2 macam. Direbus sama dikukus. Oh, Kalau berarti dari produk Intan itu dikukus. Kalau kukus berarti ada sarannya, kalau direbus berarti kecampur air. Jadi berarti makanya produk kita itu kering, kering. nggak basah. Berarti dalam Pengaruh. proses ini ada 2 cara Bu. Iya. Dalam proses asin itu. Nah. Ada perebusan sama pengkukusan. Iya. Nah, kalau dari produk Intan Intan dikukus. ini dikukus. Biar hasilnya maksimal, kering, tahan lama. Oh, maka dari itu makanya konsumen banyak yang suka dari situ, dan bisa tahan 2 minggu. Iya. Dari proses pengkukusan ini ya Bu ya. Di situ teman-teman. Jadi si telur ini
dalam produk Intan ini harus kita kukus ya? Ya harus Kita dibungkus. harus kita Selama 4 kukus jam. selama 4 jam. Iya, Wah, dalam dandang ini yang muatnya kapasitasnya itu sampai 350 butir. 350 butir. Taruh sini, Mas. Jadi kita masuk, lihat seperti ini dandangnya yang kita akan kukus. Satu-satu berdiri atau enggak, Bu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Bebas aja ya, Bu. Hmm. Ini proses pengkukusan, teman-teman. Cara baik. Caranya ya, proses. Udah Yang bikin. tahap kelima ya, Bu. Tahap kelima dari produk Intan ini. Ya. Oke, kita tunggu sampai 4 jam ya, Iya, Bu, ya? 4 jam biar 4 jam agar hasilnya maksimal dan tahan lama. tahan lama, yang nantinya akan bertahan selama 2 minggu dan membuat rasa telur ini yang masir, yang asin, dan tentunya fresh dan bergizi. Oke, Bu, untuk pemesannya itu biasanya sampai mana aja? Nah, itu ke Kalimantan, ke Flora, kadang ke itu apa ya, ke Bali. Pernah, Bu, Banyak ke sih. Bali? Oh, Cuma cara packingnya itu jadi kendalanya gitu loh. kendalanya. Cara packagingnya Ya. harusnya pakai itu bubble wrap. Kadang juga ada yang rusak sih, kalau kendalanya telur asin kalau pecah kan bau basi. Iya sih, Jadi iya. ada itunya kendalanya gitu. Kalau untuk sehari itu bisa berapa kotak, Bu? Sehari Iya. ya nggak mesti ya Mas ya. Oh, Maksudnya ini sih musiman kalau telur asin. Telur asin Kalau lagi musiman. rame weekend, libur panjang juga banyak orderan. Kalau lagi sepi terus hajatan juga rame. Gitu. Musiman kalau telur asin itu musiman. Oh, berarti nggak menentu ya, Bu? Nggak menentu, nggak seharinya itu tentu. berapa ya? Kalau lebaran itu banyak banget sampai 1.000-1.500 Oh, butir. pernah, Bu. Kalau hari biasa mah 300 sampai 400-500 butir. Wah, seperti ya. Kalau sehari. Gitu. Aku juga yang order juga ya bakul-bakul reseller sih yang ambil. Iya, iya. Enggak. Heeh. Pada proses pengemasan ini kan Ibu sudah bilang sendiri bahwa barang ini, produk ini sudah sampai ke daerah di luar Pulau Jawa. Iya. Dan bagaimana cara Ibu untuk memastikan agar produk ini tidak retak saat proses Ya pengiriman? dari sana biasanya itu apa ya, konfirmasi. Ini aman Bu sampai di sana gitu. Kalau semisal retak nih, Bu, ada kendala dikit, nanti apa Risiko. yang Ibu lakukan? Enggak, risikonya dia. Oh, resiko Soalnya dari awal kan sini. ada perjanjian. Ini packagingnya ini kadang ada yang rusak gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, sementing apa ya masih dimakan. Tapi kalau lama kan nggak bisa dipakai gitu. Oke, sekarang kita akan melakukan packaging, yaitu memasukkan telur yang sudah siap diperjualbelikan, sudah siap untuk dikonsumsi, untuk masuk ke beberapa wadah yang sekarang ada di depan kami. Nah, jadi Ibu, saya mau tanya untuk jenis-jenis pengemasan di telur asin ini kan berbeda-beda. Ada 4 jenis. Ada yang isi 3, ada yang isi 4, ada yang isi 6, ada yang isi 10. Dan itu untuk tiap perbedaan pengemasan, pintu pengemasan tuh harganya beda-beda ya? Beda-beda, kalau isi yang 10 biasanya 40.000. Tapi telur asin juga itu sih naik turun harganya, tergantung musiman. Kalau lagi rame itu naik, kalau lagi harga stabil itu kadang turun gitu. Kalau tetap ya, Bu? nggak netep, Kalau untuk sekarang naik atau turun? ini lagi naik. Lagi naik. Naiknya tapi nggak melambung tinggi. Biasanya kalau melambung tinggi itu pas lebaran. Oh, pas Permintaan lebaran. banyak banget kalau lebaran. Hanya buat weekend, terus buat harus hari harus mudik gitu kan. Iya, Jadi ramai, terus hajatan juga banyak, nikahan. Itu memang banyak banget sih sampai lebaran. Kalau apa sepertinya kan sekarang kan naik, Ibu. Itu faktor apa, Bu? Itu faktor karena ini hujan, jadi produksi bendernya itu telurnya itu turun. Jadi itu harga mentahnya itu naik, otomatis nggak langka, telur mentahnya itu langka, otomatis harga telur mentahnya itu naik. Jadi telur asinnya itu ikut naik harganya. Oh, itu kita musim hujan bagi. Iya, Kalau musim kemarau? kemarau bisa itu bisa turun, bisa naik. Tergantung itu sih kalau banyak rame hajatan itu naik. Nikah kita gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ini satu
hasil produksi dari telur asin intan ini. Jadi terlihat warnanya merkah seperti ini ya. Jadi masir kan. Masir kalau dalam bahasa telur asin itu masir ya. Jadi itu selama 2 minggu. Sampai 2 minggu. Telur asin intan. Ini bagus. Boleh untuk dibeli. Oke, terus ini kan udah 4 tahun nih. Iya. Dari ibu itu memulai untuk menjadi resellernya dari telur asin intan ini. Ibu tuh biasanya tuh ibu memperjualkan kembali atau untuk dikonsumsi sendiri? Saya jual kembali, Mas. Oh, ibu jual kembali. Itu biasanya kalau misal jual kembali itu dengan harga yang berapa? Harganya saya tuh naikin harga itu dari 5 sampai 10.000 per dusnya kalau isi 10. Isi 10. Jadi ibu tuh memperjualkan kembali. Iya. Itu biasanya kadang buat oleh-oleh ke Kalimantan, terus ke Semarang, terus ke itu Tarakan juga pernah. Jadi banyak ya Bu. Iya, Bogor, Jakarta udah sering banget dibawa ke sana. Oke, sekarang kita bersama dengan salah satu reseller dari telur asin intan ini, yaitu Bapak Darno sebagai pengusaha dari martabak ya Pak? Iya. Martabak. Jadi kenapa sih Pak Bapak memilih telur asin intan ini? Oh, ini yang dipilih kan yang Rija. Kan harga lebih sortiran. kompetitif lah, lebih murah ya. Itu Jadi alasannya. dipasarkan Iya, terjangkau. kan lebih terjangkau. Berarti Bapak memilih telur reject ini untuk martabak karena harga lebih terjangkau ya Pak, begitu Pak? Timbang Lebih yang murah. telur utuh. Oh, ketimbang Kalau telur telur yang utuh kan utuh. lebih mahal. Lebih mahal. Oh, untuk rasa gimana Pak? Rasanya sama, Rasanya sama ya. Cuma Sama. kan bedanya di fisik, ada yang retak, pecah gitu. Biasanya Itu telur bebek sama tawar sama telur bebek sama ayam kan lain. Kalau bebek itu lebih gurih. Kalau buat martabak. Kalau ayam itu asrep. Makanya di martabak itu lebih mahal kalau misalnya telur pakai telur asin ya. Iya. Itu alasannya ya. Iya, telur tawar. Alasannya di mana penjual martabak itu meninggikan harga di telur asin kebanding harga telur ayam dikarenakan telur asin itu yang bebek telur bebek itu lebih gurih ya Bu ya, lebih gurih kebanding telur ayam. Lebih mengembang ya Pak. Iya. Tuh positif. Biasanya Bapak kalau beli seperti ini sampai berapa Pak? sampai 300 sampai 300 butir sampai. Itu setiap hari Pak? Ya enggak, kadang 2 hari, 3 hari ke sini gitu ya. Tergantung pemasarannya rame Tergantung enggak lah, ya. tergantung penjualan. Kayak jualan ramai ya 2 hari ambil, 2 hari ambil. Begitu jadi telur ini yang reject seperti ini akan dikembalikan atau akan diperjualbelikan kepada pedagang martabak. Jadi semua telur di telur intan ini tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Oke, jadi sekarang kita sudah disediakan telur asin yang sudah siap untuk dikonsumsi dan siap untuk dipasarkan. Dan ini sendiri ada telur asin yang akan kita cicipi nanti. Bisa dilihat dari kuning telurnya itu berwarna oranye, dimana itu masir ya Bu. Kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Dan untuk putih telurnya kering juga Bu, tidak lembek. Coba kita mencoba isinya Bu. Coba Ibu. Kuning-kuningnya itu gurih Mas. Gimana? Rasanya itu kering sesuai apa yang dikatakan Ibu produksi ini. Terus masir, asin, gurih pokoknya enak. Jadi nggak akan kecewa pastinya kalau misalnya membeli produksi dari telur asin intan ini. Nah, oke Bu, jadi apa sih Bu tujuan dan latar belakang Ibu tuh mendirikan telur asin intan ini? Secara umum dari produksi telur asin itu buat untuk meningkatkan UMKM khususnya daerah Pesurungan Lor ya Mas ya. Soalnya kalau telur asin itu kan identik dari itu ya Brebes. Iya. Dari Tegal itu
untuk meningkatkan bahwa Tegal itu ada produk telur asin yang kualitasnya itu enggak kalah Nggak kalah sama saing ya, dengan Bu, ya, nggak kalah saing dari kayak produk dari Brebes benar, gitu benar, loh. Bu. Untuk pribadi saya itu produksi telur asin Intan untuk meningkatkan daya pemasaran di masyarakat biar itu lebih banyak gitu. Ibu mendirikan telur asin Intan ini dari kapan, Bu? Dari 2013, Wah, udah lama ya, berarti Bu, ya. udah berapa, 7 sama 6, 13. 13 tahun. Udah 13 Mau tahun. menginjak 13 tahun ya, Bu, Hmm. ya. Oh, terus dari kenapa dinamain telur asin Intan, Bu? Biar itu punya ciri khas sendiri. Oh, Intan itu dari siapa, Bu? Dari itu anak saya, Oh, dari anak ibu. anak pertama. Oh, makanya dinamakan telur asin Intan Nah, karena kan nama Intan itu dari anak ibu anak sendiri gitu iya. ya. Oh, Terus Jadi- ini ada udah lengkap semua Mas, ada halalnya, ada BRT-nya. Sekarang kan kalau masuk ke Indomaret ke mall-mall itu kan harus lengkap ya persyaratannya benar. ya ada BRT, ada INB, ada halalnya gitu. Jadi kita punya sertifikat semuanya dijamin halal. Jadi Jadi kalau masuk ke mall-mall itu kita nggak ragu gitu loh, udah maksudnya udah punya punya label sertifikat sendiri ya, Bu, gitu, ya. punya sertifikat Oke, halal benar, gitu. benar. ya, Bu. Sebelumnya pada saat tahun 2020 kan kita sempat mengalami masa pandemi Covid, Iya. Bu. Jadi untuk kendala di penjualan telur asin ini, pemasaran telur asin ini apa aja sih, Bu, kendalanya? Waktu kendala di COVID itu pengaruh banget ya Mas ya. Itu apa ya? Jadi pemasarannya itu agak telat gitu loh, agak telat pemasarannya. Soalnya kan kalau COVID itu kan semuanya terisolasi ya, nggak Benar. bisa gerak bebas kemana-kemana. Jadi itu pemasarannya itu jadi susah, jadi sedikit terhambat gitu loh, gitu. Dan ibu tuh cara menghadapinya itu gimana, Bu? Menghadapi pandemi ini yang ibu tuh harus seperti ini, Bu, harus seperti ini gimana, Bu? Iya, Seperti ya apa? itu salah satunya itu dengan cara itu apa? Bukan dengan cara online, Iya, dengan cara secara apa? online. Jadi itu kita nggak langsung interaksi sama orang ya waktu Iya. pandemi ya. Hmm. Jadi bisa lewat apa sosmed gitu ya. Berarti dalam masa pandemi itu ibu tuh mengalami penurunan ya, Iya, Bu? penurunan pemasaran. Oke. Hajatan-hajatan juga dilarang itu kan waktu pandemi ya. Jadi kan pengaruh banget. Banget ya, Bu. Pemasaran misalnya lewat apa kirim-kirim barang juga itu kan terkendala juga. Jadi pengaruh banget. Jadi Ibu Hajasri ini selaku owner dari toko telur asin Intan ini merupakan ibu rumah tangga yang luar biasa. Tentunya dengan didukung oleh suaminya untuk mendirikan telur asin Intan yang sudah berdiri selama 13 tahun. Dan Masya Allah, tabarakallah, masih berdiri sampai sekarang dengan tetap mempertahankan kualitas yang luar biasa. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Ibu Hajasri selaku owner dari toko telur asin Intan ini. Telah mengizinkan kami untuk mewawancarai Ibu, telah mengizinkan kami untuk mengetahui lebih banyak tentang produksi dari telur asin ini dan lain sebagainya. Semoga telur asin Intan ini tetap bisa menjaga kualitas produknya, tetap ramai Tetap ramai pembeli, tetap ramai peminat, dan luncur ke depan. lancar. Amin. Cukup sekian dari kami berdua selaku perwakilan dari 12 F4 SMA Terpadu Seluruh Nusantara untuk mengunjungi dan mempelajari bagaimana cara untuk memproduksi telur asin yang enak, lezat, dan bergizi. Dan cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Jaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Krida.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi seorang siapa? Aku owner dari toko Intan. Oke, sekarang kita ada di dari telur asin Intan ini ya Bu ya, yang dimana ibu ini bapak ini bapak siapa? Tetap laris manis, insya Allah. Ya, rame. Dan kami berdua terima kasih karena kami berdua jadi lebih tahu. Ini kan buat hajat. Dan biasanya dijual ke toko-toko, maka toko itu